Pada kehidupan norma baru ini, penggunaan pelitup muka sama ada jenis pakai buang atau fabrik sangatlah penting dalam membendung penularan virus COVID-19. Cara memakai pelitup muka adalah sangat penting. Ramai yang tidak memakai pelitup muka dengan betul. Ilyas, kita tidak boleh pakai pelitup muka di bawah hidung. Salah tu. Bukan begitu, Ilyas. Lihat bagaimana Sheila memakai pelitup muka. Pastikan ianya menutup hidung dan mulut sepenuhnya. Pemakaian pelitup muka yang betul dapat mengurangkan risiko jangkitan. Ramai yang tidak tahu cara menyimpan pelitup muka yang betul, terutamanya semasa makan. Kita tidak boleh meletakkannya di bawah dagu ataupun disangkut pada telinga. Disisip di lengan atau siku pun tidak boleh. Contohilah Alia yang menyimpan pelitup mukanya dalam beg plastik. Pelitup muka pakai buang hanya boleh dipakai sekali sahaja dan tidak melebihi 8 jam. Bagi yang bergejala, pelitup muka pakai buang perlu ditukar selepas 4 jam. Setiap pelitup muka harus ditukar apabila permukaan dalam basah atau lembab. Bagaimana pula dengan pelitup muka yang telah diguna? Pelitup muka pakai buang perlu dibuang dengan cara yang betul. Pegang pada tali atau loop pelitup muka dan tanggalkan. Seterusnya, masukkan dalam beg plastik dan buang ke dalam tong sampah yang bertutup. Pastikan anda mencuci tangan dengan air dan sabun selepas membuang pelitup muka. Manakala pelitup muka fabrik perlu dibasuh dengan sabun pencuci sekurang-kurangnya sekali dalam sehari. Jangan lupa untuk sidai dan keringkan. Selesai. Mudah sahaja kan? Pemakaian pelitup muka perlulah mengikut kesesuaian keadaan. Sheila, pelitup muka tidak perlu dipakai sekiranya kita memandu kereta bersendirian. Begitu juga ketika kita bersenam seperti berjoging. Ianya boleh mengganggu pernafasan kita. Pelitup muka wajib dipakai di tempat-tempat awam. Setiap orang mesti memakai pelitup muka semasa berada di luar rumah. Lupa? Rimas? Jangan dijadikan alasan untuk tidak memakai pelitup muka. Jangan leka dan alpa.
Selamat datang ke ibadah dalam talian Faith Christian Center. Sebentar saja lagi kita akan memulakan ibadah hari ini. Teruskan bersama kami sehingga ibadah selesai. Bagi menikmati ibadah yang hidup dan berkuasa, ikutilah panduan berikut. Siapkan hati dengan minda yang benar, yaitu beribadah. Berpakaian kemas seperti beribadah di gereja. Elakkan daripada melakukan aktiviti lain sepanjang ibadah. Pastikan telefon anda dalam keadaan mode senyap. Bernyanyilah dengan suara kuat, bersukacitalah sambil bertepuk tangan dan mengangkat tangan semasa pujian dan penyembahan. Memberi respon terhadap firman Tuhan dengan mengatakan amin. Anda juga digalakkan untuk mencatat nota. Selamat beribadah. Shalom semua saudara-saudari, selamat datang ke ibadah dalam talian FCC. Saya percaya dimanapun Anda berada saat ini, saya yakin bahwa Roh Kudus menyertai saudara-saudari. Mari kita bangkit berdiri, kita memulakan ibadah kita pada petang hari ini. Saudara-saudari, Tuhan beserta kamu. Saya gembira bila mereka berkata kepada saya, hai, marilah kita menyanyi kepada Tuhan. Allah itu roh. Kemuliaan kepada Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Mari kita berdoa bersama-sama. Ya Allah yang Maha Kuasa, semua hati manusia terbuka di hadapan Tuhan. Semua keinginannya diketahui oleh-Mu, dan daripadamu tidak rahasia yang tersembunyi. Sucikanlah niat hati kami dengan ilham Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mengasihi-Mu dengan sempurna dan memuliakan nama-Mu yang kudus dan selayaknya melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Haleluya. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan. Sembahlah Tuhan. Pujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Satu nama yang besar, hanyalah nama-Mu Tuhan. Gunung batu kekuatan, hanyalah nama-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Ajaib hebat, Raja berkuasa. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan. Masuki gerbang-Mu, hati kami bersuka. Tangan kami terangkat.
Kami rindu Kau Tuhan. Kami rindu Kau Tuhan. Bawa kami Tuhan jemaat masuk dalam hadirat-Mu lebih dalam lagi. Dan penuhi kami Tuhan Yesus dengan urapan yang baru, minyak yang baru Tuhan. Kami mau masuk dalam dimensi yang baru, menyembah Engkau. Haleluya Yesus. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan.
Hai, selamat datang dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua yang hadir dalam ibadah dalam talian hari ini. Selamat datang dan salam sejahtera saya ucapkan. Kami ingin mengalu-alukan kehadiran semua jemaat dan semua pelawat yang baru pertama kali datang dan beribadah bersama-sama dengan kami di ibadah online FCC. Selamat datang. Saya ingin juga meminta kerjasama anda untuk menuliskan respon anda sama ada dengan meresponi salam saya dengan menuliskan shalom atau hai kepada semua jemaat yang ada hadir pada hari ini. Tuliskan dalam chat box kami supaya kita dapat berhubung satu sama lain dengan host kami dengan berbesar hati untuk mengalu-alukan kehadiran anda pada hari ini. Jangan segan-segan, sila tuliskan shalom atau hai kepada semua jemaat. Selain itu juga, kami ada menyediakan QR Code untuk keratan komunikasi supaya kami dapat berhubung dengan anda dan anda berhubung dengan kami. Amin. Sebarang pertanyaan bolehlah kita ajukan di dalam melalui QR Code ini atau langsung sahaja berhubung dengan pemimpin-pemimpin yang berdekatan dengan anda. Seperti moto FCC, saling bertumbuh dan saling mengasihilah kita. Terdapat satu pengumuman yang saya ingin sampaikan di sini yaitu kelas permulaan tepat 1 hingga 3. Di kelas permulaan tepat ini akan bermula pada 20 Julai 2021 tahun ini setiap hari Selasa pada jam 8.30 malam melalui aplikasi Zoom. Okey, ingat akan bermula pada 20 Julai pada minggu hadapan lagi setiap hari Selasa jam 8.30 malam melalui aplikasi Zoom. Juga ini adalah berita baik, kelas ini juga terbuka kepada semua jemaat yang ingin menyertainya sebagai pengukuhan kehidupan rohani kita. Amin. Saudara-saudari, mari kita meneruskan ibadah dengan memberikan kepada Tuhan membawa segala persembahan dan persepuluhan kita kepada Tuhan dengan ucapan syukur dan berterima kasih kepadanya atas kesetiaan Tuhan kepada kita, kepada keluarga kita dan kepada rakan-rakan kita. Kerana dalam 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-7 menyatakan, masing-masing hendaklah memberi setulus hati, jangan dengan rasa enggan atau terpaksa, kerana Allah mengasihi orang yang memberi dengan gembira. Mari kita semua memberi, mari kita memberikan dengan sukacita. Haleluya. Kita bersyukur, mari kita berdoa doa persembahan bersama-sama. Tuhan, Engkau besar dan berkuasa, mulia, indah serta agung. Segala yang di langit dan di bumi ialah milik-Mu. Segala sesuatu adalah pemberian daripadamu. Kami ini hanya memulangkan kepadamu apa yang sememangnya milik-Mu. Amin. Saudara-saudari, mari kita persiapkan hati dan jiwa kita untuk mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, dimulai dengan pembacaan pertama, Injil dan seterusnya khotbah. Pembacaan firman Tuhan diambil daripada Roma pasal 10 ayat 1 hingga 21. Roma pasal 10 ayat 1.
Saudara-saudaraku, hasrat hatiku dan doaku kepada Allah tentang orang Israel ialah semoga mereka akan diselamatkan. Aku dapat memberikan kesaksian bahwa mereka bersungguh-sungguh dalam ibadat kepada Allah, tetapi kesungguhan mereka tidak berasaskan pengetahuan yang benar. Oleh sebab mereka tidak mengetahui perbenaran yang datang daripada Allah, dan mereka berusaha menegakkan perbenaran mereka sendiri, maka mereka tidak tunduk kepada perbenaran Allah. Kristus ialah titik tamat hukum supaya perbenaran didapati oleh setiap orang yang beriman. Musa telah menulis tentang perbenaran berasaskan hukum Taurat. Sesiapa yang melakukan hal-hal ini akan hidup mengikutnya. Tetapi perbenaran berasaskan iman berkata demikian, jangan bertanya dalam hatimu, siapa yang akan naik ke syurga untuk membawa Kristus turun? Atau siapa yang akan turun ke dalam alam kubur untuk membawa Kristus naik daripada kematian? Apakah yang dikatakan? Firman itu begitu dekat denganmu, di mulutmu dan di dalam hatimu, yaitu firman tentang iman yang kami isytiharkan. Jika kamu akui dengan mulutmu bahwa Yesus ialah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkannya daripada kematian, kamu akan diselamatkan. Karena dengan hatimu kamu beriman dan diperbenar, dan dengan mulutmu kamu mengaku lalu diselamatkan. Sebagaimana tersurat dalam kitab suci, sesiapa yang percaya kepadanya tidak akan diaibkan. Karena tidak ada perbezaan antara orang Yahudi dengan orang Yunani, karena Tuhan yang sama berkuasa atas semuanya dan melimpahkan berkat ke atas semua yang menyeru kepadanya. Karena sesiapa yang menyeru nama Tuhan akan diselamatkan. Jadi, bagaimana mereka dapat menyeru kepadanya sedangkan mereka tidak beriman kepadanya? Dan bagaimana mereka dapat beriman kepadanya sedangkan mereka tidak pernah mendengar tentangnya? Dan bagaimana mereka dapat mendengar sedangkan tiada sesiapa pun yang mengkabarkan tentangnya? Dan bagaimana orang dapat mengajar kecuali dihantar? Sebagaimana tersurat dalam kitab suci, alangkah indahnya kaki mereka yang membawa berita baik. Akan tetapi, tidak semua yang mahu menerima berita Injil itu. Sebagaimana kata Yesaya, Tuhan, siapa yang percaya akan perkabaran yang kami sampaikan? Oleh itu, iman datang daripada mendengar perkabaran itu, dan perkabaran itu didengar melalui sabda Kristus. Tetapi aku bertanya, tidakkah mereka mendengar? Tentu sekali, suara mereka telah tersebar ke serata bumi dan kata-kata mereka telah sampai ke hujung dunia. Sekali lagi aku bertanya, tidakkah orang Israel mengerti? Pertama, Musa berkata, aku akan membuatmu iri hati dengan orang yang bukan satu bangsa. Aku akan membuatmu marah dengan satu bangsa yang tidak mengerti. Kemudian Yesaya lantang berkata, aku telah ditemui oleh mereka yang tidak mencariku. Aku menyatakan diriku kepada orang yang tidak memohon kehadiranku. Tetapi kepada orang Israel dia berkata, sepanjang hari telah kuhulurkan tanganku kepada bangsa yang ingkar dan keras kepala. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat Tuhan diminta berdiri untuk pembacaan Injil. Injil Kudus dari Tuhan kita Yesus Kristus menurut Markus pasal 6 ayat 14 hingga 29. Bersama kemuliaan kepadamu Tuhan Yesus. Markus pasal 6 ayat yang ke-14. Raja Herodes mendengar tentang kejadian itu karena nama Yesus sudah terkenal di mana-mana. Ada orang berkata, Yohanes Pembaptis telah dibangkitkan daripada kematian. Itulah sebab dia mempunyai kuasa melakukan mukjizat. Yang lain berkata, dia ini Elia. Ada pula yang berkata, dia ini nabi, seperti nabi zaman dahulu.
Ketika mendengar hal demikian, Herodes berkata, "Dia itu Yohanes yang kepalanya telah kupancung, tetapi dia hidup semula." Sebabnya memang Herodes telah memberikan perintah supaya Yohanes ditangkap, diikat, dan dipenjarakan. Herodes berbuat demikian karena Herodias, istri kepada saudaranya Filipus yang telah dikawininya. Yohanes pernah menegur perbuatan Herodes itu, mengambil istri saudaramu sebagai istrimu adalah haram. Akibatnya, Herodias menaruh dendam terhadap Yohanes dan hendak membunuhnya, tetapi hasratnya terhalang. Kerana Herodes takut akan Yohanes, Herodes tahu Yohanes seorang yang benar dan suci. Oleh itu, dia melindungi Yohanes. Herodes juga suka mendengar kata-kata Yohanes, meskipun kata-kata itu membuatnya sangat gelisah. Akhirnya, Herodias mendapat peluang apabila Raja Herodes mengadakan jamuan hari jadinya untuk semua pegawai tinggi, kerajaan, panglima, tokoh masyarakat Galilea. Anak gadis Herodes menari dan menghiburkan Herodes serta tetamunya. Oleh itu raja berkata kepada gadis itu, "Mintalah daripadaku apa saja yang kamu ingini dan akan kuberikan kepadamu." Dia menyambung dengan sumpah, "Apa sahaja yang kamu minta akan kuberikan kepadamu, walau separuh kerajaanku sekalipun." Gadis itu pergi bertanya kepada ibunya, "Apakah yang patut kuminta?" Jawabnya, "Kepala Yohanes Pembaptis." Gadis itu segera kembali kepada raja dan berkata, "Aku mau kamu berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di atas talam sekarang juga." Lalu raja amat berduka cita, tetapi apakan daya, dia telah bersumpah di hadapan semua tetamunya. Oleh itu dia tidak mahu menolak permintaannya. Dia pula memberikan perintah kepada askar supaya membawa kepala Yohanes. Askar itu pergi ke penjara lalu memancung kepala Yohanes. Dia membawa kepala itu di atas talam dan menyerahkannya kepada gadis itu. Lalu gadis itu menyerahkan kepala Yohanes kepada ibunya. Apabila murid-murid Yohanes mendengar perkara itu, mereka datang dan mengambil jenazah Yohanes lalu mengebumikannya di dalam kubur. Inilah Injil Kristus. My dear brothers and sisters in Christ, it is so good to be able to speak to you again. Saudara-saudari dalam Kristus, sangat baik dapat bicara kepada Anda semua sekali lagi. The title of my message is, Have you heard? Tajuk khotbah saya pada hari ini ialah, Sudahkah Anda mendengar? Whenever we meet nowadays, one of the things that people ask is, Have you heard? Setiap kali kita berjumpa, kita akan sering bertanya, Sudahkah Anda mendengar? Have you heard how many people got COVID in Malaysia today? Sudahkah Anda mendengar berapa orangkah yang mendapat COVID-19 di Malaysia pada hari ini? Have you heard that we are now under lockdown? Adakah kamu dengar kita sekarang di bawah perintah kawalan pergerakan? Have you heard that in Sabah they can go and dine in? Adakah kamu juga sudah dengar bahwa di Sabah mereka boleh makan di kedai makan? There are so many things that we want to hear. Sangat banyak yang kita mahu dengar. But what is needed for us to hear nowadays? Tetapi apakah yang perlu kita dengar pada waktu ini? When we look at Romans chapter 9 and verse 30, Paul says, "What then shall we say?" Kita lihat di dalam Roma pasal 9 ayat 30. Jadi, apa yang akan kita katakan? What it actually means is, have you heard? Apakah yang dimaksudkan dengan sudahkah Anda mendengar? Have you heard that the Gentiles who did not pursue righteousness have obtained it? Sudahkah Anda mendengar bahwa bangsa-bangsa asing yang tidak mengejar kebenaran telah mendapatinya? A righteousness that is by faith alone. Yaitu perbenaran berasaskan iman. But the Jews who have the law, they did not obtain righteousness. Orang Yahudi yang ada hukum, mereka tidak mengejar kebenaran ini. Why not?
Mengapa? Because they wanted to obtain it by works and not by faith. Kerana mereka ingin mendapatkannya dengan pekerjaan mereka, bukan dengan iman. Have you heard? Sudahkah Anda mendengar? Let us pray. Mari kita berdoa. Father God, we want to ask you to show us your word, Bapa di syurga, kami mohon supaya Engkau tunjukkan firman-Mu kepada kami, that you will speak to our heart, Engkau berbicara kepada hati kami, that our hearts will be softened to receive your word. agar hati kami Tuhan dilembutkan untuk menerima firman-Mu. We ask you to speak to our minds, Kami mohon Tuhan supaya Engkau berbicara kepada fikiran kami, that you will take away the blockages that is in our mind, dan Tuhan kami mohon supaya Engkau mengalihkan semua benda-benda yang menghalang daripada fikiran kami, so that our eyes will be able to see the truth, supaya mata kami boleh melihat kebenaran, and that we will be able to apply the truth to our life. supaya kami boleh mengaplikasikan kebenaran ini dalam hidup kami. We thank you and we praise you. Kami bersyukur dan kami memuji Engkau. In Jesus' name. Dalam nama Yesus, amin. Romans chapter 10 and verse 1, Paul says, "Brothers, my heart's desire and prayer to God is for the Israelites to be saved." Dalam Roma pasal 10 ayat pertama, saudara-saudaraku, hasrat hatiku dan doaku kepada Allah tentang orang Israel ialah semoga mereka akan diselamatkan. Do we have the same kind of concern for our brothers and sisters who are lost? Adakah kita juga ada keprihatinan seperti ini kepada saudara-saudara kita yang sudah hilang keselamatan? We must. Kita perlu dan harus. The Jews, are they safe? Orang Yahudi, adakah mereka diselamatkan? Some say that the Jews do not need to receive Jesus Christ because they are a chosen people. Ada yang mengatakan bahwa orang Yahudi tidak perlu menerima Kristus karena mereka adalah umat pilihan Tuhan. And automatically they are saved. Dan secara otomatis mereka diselamatkan. But Jesus says that the Jews must repent or they will perish. Tetapi Yesus berkata, mereka haruslah bertobat atau mereka akan binasa. John the Baptist preached that repentance for the forgiveness of sin. Yohanes Pembaptis dia berkhotbah tentang pertaubatan. So Jesus also said to the Jewish people that they need to repent and then they can receive Jesus Christ as their Lord and Savior. Yesus berkata bahwa orang Yahudi juga mereka haruslah bertaubat supaya mereka diselamatkan daripada dosa mereka. Because Paul said to the Jews that without Jesus they are lost. Kerana Paulus berkata mereka tanpa Yesus mereka sudah hilang keselamatan. In verse 13 it says, "Everyone who calls on the name of the Lord will be saved." Dalam ayat yang ke-13 dikatakan, sesiapa yang menyeru nama Tuhan akan diselamatkan. Everyone includes the Jews. Semua orang termasuk orang Yahudi. They must call on the name of the Lord in order to be saved. Mereka haruslah berseru kepada Tuhan supaya mereka juga diselamatkan. So if they are not saved, they are lost. Jadi jika mereka tidak diselamatkan, mereka kehilangan keselamatan. But why are they lost? Dan kenapa mereka kehilangan keselamatan? They are lost because they refuse to receive Jesus Christ as the Savior of the world. Mereka hilang sebab mereka tidak mahu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Paul in verse 4 says, "Christ is the end of the law, so that they may be righteousness for everyone who believes." Paulus berkata dalam ayat keempat, Kristus ialah titik tamat hukum supaya kebenaran didapati oleh setiap orang yang beriman. What it means that is Christ is the fulfillment of the law. Apakah yang dimaksudkan tentang Yesus adalah penggenapan hukum? Jesus says he did not come to do away the law, but he came to fulfill the law. Yesus berkata dia datang bukan untuk mengetepikan hukum ini, tapi dia datang untuk menggenapi hukum ini. Jesus Christ came so that the righteous requirement of the law is fulfilled in him. Yesus datang supaya perbenaran yang diperlukan melalui hukum akan digenapi melalui dia. The Jews cannot say that they do not know this.
Orang-orang Yahudi, mereka tidak boleh cakap bahwa mereka tidak tahu tentang They ini. have no excuse. Mereka tidak ada alasan. They were the chosen people. Mereka adalah umat pilihan. God has spoken to them through Abraham. Tuhan sudah berbicara kepada mereka melalui Abraham. God has spoken to them through the prophets. Tuhan sudah berbicara kepada mereka melalui para nabi. So they have no excuse. Dan mereka tidak ada alasan. The people who have not heard have received the Lord Jesus Christ as their Lord and Savior. Orang-orang yang belum mendengar, mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. In fact, the scripture tells us that if we do not have any weakness, we just look at the nature around us, it already testifies to who God is. Dan dikatakan, walaupun kita belum mendengar, tetapi apabila kita melihat alam sekitar, alam semula jadi, yang menunjukkan siapakah Tuhan itu. So it is not a problem that we do not know. Dan ini bukanlah satu masalah yang kita tidak tahu. It is a problem of whether we want to submit to the Lord Jesus Christ or not. Ia adalah berkaitan bahwa kita mahukah tunduk kepada ketuhanan Yesus To receive grace for salvation. untuk menerima rahmat bagi tujuan keselamatan. Because all who call upon the name of the Lord will be saved. Karena semua orang yang berseru kepadanya akan diselamatkan. So have we heard about this good news? Oleh itu, adakah kita sudah mendengar berita baik ini? Ephesians chapter 2 says, "For it is by grace that we are saved through faith." Dalam Efesus pasal 2 ayat yang ke-8, kamu telah diselamatkan dengan kasih kurnia-Nya melalui iman. Ini bukan daripada kamu sendiri, tetapi adalah kurnia Allah. Amen. Amin. Okay, so have you heard the gospel before? Oleh itu, sudahkah Anda mendengar Injil? It is important for us to understand what the gospel is. Sangat penting untuk kita faham apakah itu Injil. The gospel is about faith in the Lord Jesus Christ. Injil berkaitan iman kita di dalam Kristus. Can the Jews say that they have never heard? Bolehkah orang Yahudi cakap mereka tidak pernah mendengarnya? No, in fact, they are the ones who know about it first. Tidak, kerana mereka lah yang dahulu mengetahui tentang perkara ini. They were the one who received the law first. Mereka lah orang yang pertama menerima hukum ini. They should be the people who will be able to understand that you need the Lord Jesus Christ to be saved. Mereka sepatutnya adalah orang yang faham tentang kita perlukan Yesus Kristus. Paul says, that the word is near you. Paulus berkata, firman itu dekat dengan kamu. They have heard it over and over again. Mereka mendengarnya berkali-kali. So it is not true that they do not know the gospel. Oleh itu tidak benar jika mereka berkata mereka tidak tahu tentang Injil. Secondly, Paul says it is in your mouth and in your heart. Yang kedua, Paulus berkata, firman itu begitu dekat di mulutmu dan dalam hatimu. They know what is required. Mereka tahu apa yang diperlukan. They need to confess so that they can be saved. Mereka perlu mengakuinya supaya mereka diselamatkan. When they speak it, the faith will arise. Apabila mereka mengucapkannya, iman mereka akan dibangkitkan. But they are not willing to confess the Lord Jesus Christ crucified as their Lord and Savior. Tetapi mereka tidak sanggup mengatakan bahwa Yesus Kristus disalibkan demi keselamatan mereka. They do not want to believe that it is so simple to be saved. Mereka tidak mahu percaya bahwa ianya sangat mudah untuk mereka diselamatkan. Receive Jesus Christ Menerima Yesus Kristus and you will be saved. dan Anda akan diselamatkan. It is not something which they had to work at. Ianya bukan sesuatu yang perlu mereka kerjakan, It is the grace of God. tetapi ini adalah rahmat daripada Tuhan. It is a gift. Ini adalah satu hadiah. It is something that is freely given to all. Ia adalah sesuatu yang percuma yang dia sudah diberikan kepada kita. What we need to do is when we hear the truth, we must receive it.
Oleh itu, apabila kita mendengar tentang kebenaran ini, kita perlulah menerimanya. We must believe it in our heart. Kita perlu percaya dalam hati kita, And our heart knowledge must be translated into the knowledge of our mind. dan pengetahuan dalam hati kita, kita harus letakkannya dalam pengetahuan dalam fikiran kita. And when we understand it, we must speak it. Dan apabila kita memahaminya, kita perlu mengucapkannya. When you believe, you will be saved. Apabila Anda percaya, Anda akan diselamatkan. God promised us that when we believe in the Lord Jesus Christ and to submit to Him, He will save us. Tuhan berbicara, jika kita percaya kepada Yesus Kristus dan tunduk kepadanya, kita akan diselamatkan. And God never breaks His promise. Dan Tuhan, dia tidak pernah pun memungkiri janjinya. If we believe in the Lord Jesus Christ, we will be saved. Jika kita percaya kepada Yesus Kristus, kita akan diselamatkan. So why are the Jews not saved? Dan mengapakah orang Yahudi tidak selamat? Because they depended on themselves. Kerana mereka bergantung kepada diri mereka sendiri. They depend on the work that they were able to do, Mereka bergantung kepada usaha mereka sendiri. rather than a faith in the Lord Jesus Christ. Ya, mereka tidak beriman kepada Yesus Kristus. So the truth of the gospel is very near to the Jewish people. Kebenaran akan Injil sangat dekat kepada orang-orang Yahudi. It is so simple, Ianya sangat mudah. and it is so simple that they cannot believe it. Ianya sangat mudah sampai mereka tidak percaya akannya. What about you? Bagaimana dengan Anda? Have you heard? Sudahkah Anda mendengar? Have you heard the gospel? Sudahkah Anda mendengar tentang Do you Injil? know that the Lord Jesus Christ came to die on the cross for you? Adakah Anda tahu bahwa Yesus Kristus sudah mati di kayu salib demi Anda? That if you receive Him into your heart and into your life, that God will accept you. Jika Anda menerima Yesus dalam hidup Anda, dalam hati Anda, Tuhan akan menerima Anda. That Jesus will take away your sin, Yesus akan mengambil semua dosa kita. and you will be able to stand justified before God. Dan Anda boleh berdiri dalam perbenaran di hadapan Tuhan. You need to receive this. Anda perlu menerima kebenaran ini, You need to believe it, Anda perlu percaya, and then you need to speak it up in faith. dan kemudian Anda perlu mengisytiharkannya dengan iman. And then you will be saved. Dan dengan itu Anda akan diselamatkan. God is not to be blamed if you are lost. Kita jangan salahkan Tuhan jika kita kehilangan keselamatan. We are all given the opportunity whether to receive it or to reject it. Kita sudah diberi peluang, sama ada kita mau menerimanya ataupun kita mau menolaknya. If you believe it, you will be saved. Jika Anda percaya, Anda akan diselamatkan. If you reject it, you will be lost. Jika Anda menolak, Anda akan kehilangan keselamatan. So the question is, have you heard? Oleh itu soalannya ialah, sudahkah Anda mendengar? Do you believe it? Anda percaya? Have you received Jesus Christ as your Lord and Savior? Sudahkah Anda menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? The third thing that we need to know is that we need to proclaim the gospel. Perkara ketiga yang harus kita ketahui ialah kita perlu mengisytiharkan Injil. In verses 14 to 20, it says that the people need to believe what they have heard. Dalam ayat ke-14 hingga ke-20 dikatakan orang-orang ini mereka harus percaya apa yang mereka dengar. It is spoken very clearly. Ianya diucapkan dengan begitu jelas kepada mereka. It is so clear that even the Gentiles who have never heard the gospel, they understood it and they receive it. Sangat jelas sehingga orang-orang bukan Yahudi pun mereka boleh faham dan mereka menerimanya. That God, who has been so faithful in speaking this truth to the Jews, yet they do not receive it. Tuhan yang begitu setia dalam ucapannya kepada orang-orang Yahudi dan mereka masih juga tidak menerimanya. God is faithful. Tuhan itu setia. From the time of Adam until Jesus' time, He has always spoken to them of His love for them.
Daripada zaman Adam hinggalah Yesus, dia selalu berbicara tentang kasihnya kepada mereka. First through the fathers of faith, Pertama-tama melalui bapa iman, like Abraham seperti Abraham, and Isaac and Jacob, kemudian Ishak dan Yakub, and then the prophets, kemudian para nabi, and until the time of Jesus. sehinggalah sampai pada zaman Yesus. God is always reaching out to His people. Tuhan dia selalu mendekat, mengejar kepada orang-orangnya. He has never forgotten His covenant with them. Dia tidak pernah lupa perjanjiannya kepada mereka. It is a matter of whether we are willing to listen Ianya sama ada kita mau dengar and whether we are willing to respond. ataupun kita mau respon. We are living in a day and age where people are not willing to accept responsibility for their action. Sekarang kita hidup pada zaman di mana orang-orang dia tidak mahu bertanggung jawab atas tindakannya. When we do something, we are responsible for the consequences. Apabila kita melakukan sesuatu, kita bertanggung jawab akan akibat yang akan datang. But we can see from the behavior of Adam and Eve. Dan kita boleh lihat daripada sikap Adam dan Hawa. When God asked Adam, "Have you eaten of the fruit of the knowledge of good and evil?" Apabila Allah bertanya kepada Adam, adakah engkau memakan buah yang memberikan pengertian dan hidup? He said, "Eve gave it to me." Dan dia berkata, Hawa yang berikan kepada saya. And when God confronted Eve and said, "What is this thing that you have done?" Dan kemudian apabila Allah berhadapan dengan Hawa dan bercakap dengannya, apakah yang telah kau perbuat? She said, "Satan tempted me." Dan dia berkata, iblis yang menggoda saya. So you see, the characteristic of man has been like that all the while. Dan kita lihat karakter manusia daripada awal sampai sekarang macam seperti begitu. So when we are confronted with the gospel, how do we respond? Apabila kita berhadapan dengan Injil, macam mana? Apakah respon kita? The good news of the gospel is contained here in chapter 10. Berita baik tentang Injil ada di sini dalam Roma pasal 10. Why are the people lost? Mengapakah mereka kehilangan keselamatan? Have they heard? Sudahkah mereka mendengar? Have you heard? Sudahkah Anda mendengar? God is a patient and long-suffering God. Yes, Tuhan adalah Tuhan yang begitu sabar dan tetap bertahan dengan kita. He has been speaking the truth all the while. Dia sering bercakap tentang kebenaran. If we look at verse 21, he says, "All day long I have hold out my hands to a disobedient and obstinate people." Dalam ayat 21 dikatakan, sepanjang hari telah kuhulurkan tanganku kepada bangsa yang ingkar dan keras kepala. God has been trying to reach out to His people all this time. Tuhan dia berusaha untuk mendapatkan, supaya umatnya datang kepada Dia. But they would not listen to Him. Tetapi mereka tidak mahu mendengarnya. We cannot blame God for who and what we have decided. Kita tidak boleh salahkan Tuhan tentang apa yang sudah kita buat. He did all that He could to save the lost. Dia melakukan semuanya supaya orang-orang yang hilang ini untuk mereka boleh diselamatkan. But the lost must listen. Tetapi orang yang hilang ini haruslah mendengar. Have you heard? Sudahkah Anda mendengar? You need to hear. Anda perlu mendengar. And you need to respond. Anda perlu respon. And then when you call upon the Lord, you will be saved. Dan apabila Anda berseru kepada Tuhan, Anda akan diselamatkan. This is God's way. Ini adalah cara Tuhan. This is the only way. Dan ini adalah satu-satunya cara. There is no other way that we can be saved. Dan tidak ada cara lain yang boleh menyelamatkan kita. Very often when we are asked why we do not share the good news of the gospel with other people, we say we don't have the gift.
Seringkali kita ditanya, mengapakah kita tidak mengongsikan berita baik ini kepada orang lain? Dan kita bercakap, saya tidak kurnia untuk mengongsikan berita baik. We look at the example of young Timothy. Kita lihat kepada contoh Timotius yang masih muda. He did not have the gift of an evangelist. Dia tidak ada kurnia untuk menginjil. He had the gift of pastoring the people. Dia ada kurnia untuk menggembalakan orang. He had the gift of teaching. Dia ada kurnia untuk mengajar. He had the gift of administration. Dia ada kurnia dalam membuat pentadbiran. But he did not think that he was called to be an evangelist to share the good news of the gospel. Tetapi dia berfikir dia tidak ada kurnia untuk mengongsikan berita baik kepada orang lain. But when he was called to share the gospel, he did. Tetapi apabila dia dipanggil untuk mengongsikan Injil, Why? dia lakukan. Why? Kenapa? Because Christ will enable us to do all things. Karena Kristuslah yang akan memampukan kita untuk melakukan semuanya. It is not we, Bukan kita, but Christ in us. tetapi Kristus yang ada dalam kita. Because he has given us the Holy Spirit. Karena dia sudah memberikan Roh Kudusnya The kepada Holy kita. Spirit will enable us to do the things that God wants us to do. Dan Roh Kudus akan memampukan kita untuk melakukan semua yang Tuhan mau kita lakukan. So we are without excuse if we do not share the good news of the gospel. Oleh itu kita tidak ada alasan untuk tidak mengongsikan Injil. I want to share with you about a man called William Wilberforce. Saya ingin berkongsi tentang Anda, seorang lelaki yang dipanggil William Wilberforce. He says that Christianity can be summarized by 4 words. Dia berkata, Christianity ini boleh diringkaskan kepada 4 perkataan. He says that we must admit that Jesus Christ is Lord. Kita perlu mengaku Kristus sebagai Tuhan. We must submit to Christ as the Lord of our life. Kita perlu tunduk kepada Kristus sebagai Tuhan dalam hidup kita. We must commit our lives to do His will. Kita perlu ada komitmen untuk melakukan kehendaknya dalam hidup kita. And then we must transmit the good news to a world that is lost and dying. Dan kita harus mengongsikan berita baik kepada dunia yang hilang dan tiada harapan. So remember, we must admit that Christ is Lord. Ingat, kita perlu mengaku Kristus ialah Tuhan. We must submit to Him as the Lord and Savior of our lives. Kita perlu tunduk kepada Dia sebagai juru selamat dalam hidup kita. We must commit ourselves to do His will. Kita perlu berkomitmen untuk melakukan kehendaknya, Not to do our will, bukan melakukan kehendak kita sendiri, but to do what He wants us to do. tetapi melakukan apa yang Dia mau kita lakukan. And then we must share the good news of the love of God. Dan kita harus mengongsikan berita baik tentang kasih Tuhan. Brothers and sisters, Saudara dan saudari, what is keeping us from sharing the good news of the gospel? apakah yang menghalang kita untuk mengongsikan berita baik tentang Injil? Maybe you think that your life has got no story to tell. Mungkin Anda berpikir, kehidupan saya tidak ada cerita yang menarik untuk But that dikongsikan. is not true. Tetapi itu tidak benar. Each and every one of us have an amazing story. Setiap kita ada cerita yang sangat menarik. In spite of who we are, Tidak kira siapa kita. God was willing to send His Son to come to earth to die for us upon the cross. Tuhan, Dia sanggup menghantar anaknya ke dunia. Dia mati disalibkan demi kita. He came so that you can be saved. Dia datang supaya Anda boleh diselamatkan. If only you will receive Him, Jika Anda menerima Dia, if you will receive what He has done for you upon the cross, jika Anda menerima apa yang Dia sudah lakukan kepada Anda di atas kayu salib, you can be saved. Anda akan diselamatkan. You have no idea what God has done to make sure that you will be saved. Pastinya Anda tidak ada idea apa yang Tuhan lakukan supaya Anda diselamatkan. God is like the father of the prodigal son. Tuhan seperti seorang ayah kepada anak yang terhilang. He is waiting for you to come back to Him. Dia menanti Anda untuk datang kepadanya. So it is God's desire that everyone should be saved.
Ia adalah kemahuan Tuhan supaya kita semua diselamatkan. Have you heard Sudahkah Anda mendengar that God loves you? bahwa Tuhan mengasihi Anda? So there are two things that we need to do. Oleh itu ada dua perkara yang harus kita lakukan. If you have never received Jesus Christ as your Lord and Savior, you need to receive Him now. Jika Anda belum menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Anda perlu menerimanya sekarang. You must ask Him to come into your life. Anda perlu menjemput Dia untuk masuk ke dalam hidup Anda. You must surrender what you want to do to the Lord Jesus Christ. Anda perlu untuk serahkan semuanya kepada Lord Yesus Kristus. Let Him be the Lord of your life. Biarlah Dia yang menjadi Tuhan dalam hidup Anda. And then you will be saved. Dan Anda akan diselamatkan. If you want to receive Jesus Christ now as your Lord and Savior, can you please press the button? Jika Anda sudah sedia untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kami jemput Anda untuk tekan. Saya ingin menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. We have a team of people who will bring you into a decision. Mereka akan membantu Anda dan membimbing Anda dalam supaya Anda boleh bertumbuh dalam iman. Amen. Amin. Amen. The second thing, perkara kedua, if you have already received the Lord Jesus Christ as your Lord and Savior, jika Anda sudah pun menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, the command from the Lord Jesus Christ is that we must preach the good news to the world. Perintah Tuhan kepada kita ialah kita harus mengongsikan berita baik ini kepada orang-orang di sekeliling kita. It is our responsibility to share the good news of the gospel with the people around us who have never heard. Ini adalah tanggung jawab kita untuk mengongsikan berita baik ini kepada orang-orang yang belum mendengar. He has promised us that He will give us the Holy Spirit. Dia sudah berjanji kepada kita bahwa Dia akan memberikan kita Roh Kudus. And the Holy Spirit will enable us to do the things that He wants us to do. Dan Roh Kudus akan memampukan kita untuk melakukan apa yang Dia mahu kita lakukan. All we need to do is to surrender our lives to Him. Apa yang perlu kita lakukan ialah kita menyerahkan hidup kita kepadanya. Do not reject Him. Jangan tolak Dia. Make yourselves available for Him to use. Siapkan hidup Anda supaya untuk dipakai olehnya. And you will see that He will use your life for His kingdom and for His glory. Dan Anda akan melihat bahwa Dia akan gunakan Anda untuk kemuliaannya. Thank you. The Lord bless you. Tuhan memberkati. Let us pray. Mari kita berdoa. Father God, we thank you for your word. Bapa di syurga, kami bersyukur untuk firman-Mu. We ask, Lord, that you speak to us. Kami mohon Tuhan supaya Engkau berbicara kepada kami. Soften our hearts. Lembutkan hati kami. So that we can receive your word. Supaya kami boleh menerima firman-Mu. Open up our minds. Bukalah fikiran kami. So that we can be open to receiving Jesus Christ as Lord and Savior. Supaya kami dengan terbuka menerima Engkau sebagai Tuhan. Lord, help us to acknowledge you as Lord and Savior. Tolonglah kami Tuhan supaya kami boleh mengaku Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. To testify about you and what you have done in our lives. Untuk menjadi saksi tentang apa yang sudah Engkau lakukan dalam kehidupan kami. So that those people who have not received you will be able to see the goodness and the grace that you have given to us. Supaya orang-orang yang belum menerima Engkau, mereka boleh melihat tentang kebaikan Engkau dalam hidup kami. We ask, Lord, that you will use us for your kingdom and for your glory. Kami mohon Tuhan supaya Engkau pakai kami untuk kemuliaan dan kerajaan-Mu. In Jesus' name we pray. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amen. Kudus
Mari kita berdiri dan menerima berkat dari Tuhan. Sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia, memeliharkan hati dan jiwa kamu di dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak dan Roh Kudus beserta dengan kamu dan tinggal serta dengan kamu sampai selama-lamanya. Amin. Pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan dalam nama Kristus. Amin.